Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uco Kristianto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan permasalahan terutama di proses KBM pembelajaran siswa, yaitu bagaimana upaya kita meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebenarnya kita ketahui banyak permasalahan yang terjadi dalam proses KBM. Antara lain adalah rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Antara lain dapat terlihat bahwa siswa banyak sekali yang tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan mata pelajaran, kemudian keluar masuk kelas. Yang selanjutnya adalah mengganggu teman sebangku, mengobrol, mengantuk, dan sebagainya. Dan ketika diadakan evaluasi di akhir pembelajaran, banyak siswa yang memperlihatkan nilai yang kurang baik, sehingga menganggap pelajaran tersebut sulit dan menjenuhkan. Uraian di atas merupakan gambaran suasana pembelajaran yang terjadi di kelas, dampak dari proses pembelajaran yang kurang mengesankan. Ini memicu menurunnya aktivitas siswa pada pembelajaran, akhirnya berimplikasi terhadap rendahnya prestasi belajar siswa. Adapun akar permasalahannya yaitu bahwa satu siswa cenderung hanya menerima materi-materi pembelajaran yang disampaikan tanpa memberikan umpan balik. Yang kedua, siswa masih disibukkan dengan kegiatan mencatat sehingga perhatian siswa pada guru menjelaskan dan keefektivitasannya menjadi berkurang. Problem yang ketiga adalah siswa tidak memiliki persiapan materi dalam proses pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran itu terjadi ketidaksinkronan. Adapun alternatif solusi yang diberikan untuk mengatasi hal tersebut di atas antara lain menerapkan metode pemberian tugas terstruktur pra pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran sebelum mengawali pembelajaran minggu depannya, siswa telah diberikan tugas tertentu, yaitu tugas yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan disampaikan pada minggu depan. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, pertama membuka kegiatan belajar siswa, kemudian mengkondisikan kelas dan mengabsen kehadiran peserta didik, mengumpulkan tugas yang telah diberikan kepada siswa yang telah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya. 4. Mengecek siswa yang mengumpulkan tugas dan siswa yang tidak mengumpulkan tugas. 5. Menanyakan kepada siswa soal yang tidak dapat dijawab oleh siswa. Dan yang keenam, menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan membahas tugas berupa soal-soal yang telah dikerjakan sebelumnya. Kemudian melibatkan siswa dalam membahas tugas berupa soal yang telah dikerjakan sehingga proses pembelajarannya terkesan tidak monoton. Dan selanjutnya adalah menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didik, kemudian memantau peserta didik dalam pembelajaran dan memberikan arahan bila terjadi sesuatu kendala pada siswa. Kemudian 10 adalah berdiskusi atau melakukan tanya jawab dengan siswa, kemudian memberi teguran kepada siswa yang membuat keributan, kemudian juga memotivasi siswa agar lebih aktif dalam KBM. Dan ke-13 memberikan tes akhir atau evaluasi pada siswa. Setelah diadakan atau dilakukan KBM dengan pratugas yang diberikan sebelum pembelajaran dimulai, dan ketika sudah dilaksanakan pembelajaran yang sudah memberikan tugas terstruktur, maka hasil yang didapat pada pembelajaran kali ini adalah bahwa terlihat di sini, jadi jumlah siswa 30 orang dalam satu kelas, terdapat atau terlihat bahwa frekuensi siswa yang mengerjakan tugas semuanya mengerjakan tugas. Kemudian ketika dalam KBM yang bertanya semakin banyak, ya, jadi aktif dalam kegiatan KBM menanyakan sesuatu pada guru, setengahnya memberikan pertanyaan kepada guru. Kemudian ketika guru memberikan pertanyaan balik, sebagian besar siswa dapat menjawab apa yang
disampaikan atau menjadi pertanyaan dari guru, yaitu sebesar 70%. Kemudian ketika guru mengajukan beberapa pertanyaan, siswa aktif dalam menjawab dengan cara mengacungkan jari. Terlihat di situ bahwa lebih dari setengahnya siswa mengacungkan jari. Dan untuk mencatat terdapat 30% atau 100%. Dan dalam kesempatan ini dapat dilihat bahwa dengan memberikan tugas sebelum pra pembelajaran dapat meningkatkan keefektivitasan pembelajaran, sehingga penerapan metode pemberian tugas struktur pembelajaran dianggap sebagai alternatif yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini adalah beberapa sumber rujukan yang digunakan. Ada 2 buah buku yang kita gunakan sebagai rujukan sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa.